Karena anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kasih dan sayang-Mu menguatkan kami Bapa untuk menjalani hidup hari demi hari Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bersemayam dan bertahta di atas puji-pujian kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Terlebih lagi Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan urapi hamba-Mu. Biar hari ini Tuhan kami menerima satu paket yang indah, yaitu kepujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan kami yang hadir di sini, kami pulang, kami boleh menerima sukacita, kami boleh menerima damai sejahtera, dan kami boleh menerima jawaban yang indah yang kami tunggu-tunggu daripada Engkau Bapa. Kami serahkan juga umat-Mu yang mungkin di dalam perjalanan. Biar kiranya Engkau hentar tibakan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun.
Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar Tuhanlah yang beracara Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur ya pada pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan kita berada hari ini. Saya lihat semua bersuka cita, hari ini sehat-sehat semua ya. Amin, puji Tuhan. Saya mengucapkan juga mewakili Gembala serta seluruh jemaat GPJ Jadi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Palino. Tepat hari ini ya. Puji Tuhan, luar biasa. Kenyataan Tuhan sempurna nih Bapak Palino. Amin. Amin. Terutama sehat-sehat ya. Dan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau berdiam di hadirat Tuhan.
Amin. Amin. Kita kasih pujian kita dengan hanya Kau milikku di surga. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau tepat hari ini 12 November saya ditambahkan oleh Tuhan usia 1 tahun lagi menjadi yang ke-35 tahun. Tuhan sudah menyertai kehidupan saya, baik pribadi, baik kehidupan sebagai kepala keluarga, kehidupan sebagai hamba Tuhan. Biar kiranya apapun yang mau Tuhan inginkan dalam kehidupan saya, biar kiranya kehendak Tuhan saja yang jadi. Bantu doa buat saya, biar kiranya Tuhan selalu memberikan saya hikmat, kebijaksanaan, sehingga dimanapun saya berada, baik dalam pelayanan di tempat ini yang Tuhan percayakan, dalam pekerjaan saya, dalam keluarga besar saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin. Saya juga ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dengan bernyanyi. Tadi saya pikir yang pakai batik ini cuma saya, tapi ternyata ada Bapak Roni. Saya undang kita nyanyi berdua, kita naikkan pujian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kasih oleh Tuhan. Saya mau bersaksi merasakan cinta kasih Tuhan 1 minggu
jadwal untuk tes kebugaran kesehatan di puskesmas setiap pegawai. Nah, saya memaksakan diri Bapak Ibu buat lari 7 kali lapangan kan, memang lapangan bola. Saya lari 7 kali, tapi di situ saya demamnya udah nggak ada, maksud puji Tuhan udah nggak ada. Terus saya tuh seperti kayak mau datang bulan, maksudnya datang PMS ya, sakit banget, perut, pinggang, kepala, semuanya sakit lah. Hari Jumatnya kan. Terus saya beranikan diri buat tes pack ya kan, karena saya ragu sih, saya baru telatnya cuma 4 hari 5 hari. Terus saya coba memberanikan diri, ternyata saya garis 2. Ya garis 2, 1 tes pack. Saya bilang ke suami saya, iya saya bilang saya garis 2. Coba lagi 1 lagi gitu kan. Dia nggak percaya 1. Saya ada 2 di rumah, saya udah sediain. Yang keduanya juga sama, tes packnya garis 2. Ya, walaupun satunya agak samar-samar, satunya ya lumayan terang lah. Terus saya di situ kayak mau kerja dan tidak, karena hari Jumat kan. Saya bilang sama dokter saya yang ada di puskesmas, maaf ya dok, saya kayaknya nggak bisa masuk hari ini karena saya mau coba kontrol ke SPOG gitu, karena kan secara manusia kita gimana ya, penasaran ya dengan hasilnya gitu. Nah, terus tapi di perut saya ini sakit banget Bapak Ibu, sama keluar flek kayak mau datang bulan ya, flek gitu kan. Saya cobalah ke SPOG di hari Jumat itu sekitar jam 4. Terus saya sudah ke SPOG, terus SPOG bilang, maaf kak, ini masih awal, jadi hanya baru garis, belum ada kantongnya karena keawalan buat USG katanya kan. Jadi saya ceritain, saya lari 7 kali putaran, saya ini, saya itu gitu ya. Saya kan tidak tahu ya dok, saya bilang gitu. Iya nggak apa-apa katanya, nanti coba saya kasih obat penguat kandungan sama vitamin katanya. Sebenarnya saya nggak mau bersaksi Bapak Ibu karena masih baru banget ya, kata orang pamali ya, kata orang ya tunggu 1 bulan. Tapi saya yakin dan percaya kalau di tempat ini, di gereja, di rumah Tuhan tidak ada kata pamali ya. Malah saya yakin Bapak Ibu malah mendoakan saya gitu kan. Nah, jadi nggak ada rasa ingin ya udah nanti aja kata suami saya, ya udah nggak apa-apa nanti kesaksian minta dukungan doa gitu ya. Dan itulah Bapak Ibu, saya minta dukungan doa supaya nanti 2 minggu lagi saya coba USG lagi apa kata dokter, semoga sudah ada kantongnya karena yang kemarin baru ada garisnya doang kayak, tapi kata dokter 90% udah kehamilan, udah ada, cuman harus bed rest. Sebenarnya saya hari ini tidak mau datang, cuman saya singar, saya bertanggung jawab atas itu. Terus saya bertanggung jawab atas Tuhan juga, saya singar sama mau ada tes kesehatan. Jadi nanti mohon maaf jika saya agak slow untuk tesnya karena saya agak-agak mual ya, sama kurang fit juga gitu. Mungkin mau dilanjutkannya untuk kesaksian pujian dari suami saya dan Bang Imo. Terima kasih. Amin. Ayo Bapak Roni. Kita menaikkan pujian buat Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia.
Taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku
kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Sungguh Tuhan, betapa panjang dan lebarnya kasih-Mu yang tidak pernah dapat diukur Tuhan. Tidak dapat Tuhan kami jejaki kasih-Mu itu ya Bapa, bahwa kasih-Mu yang tidak terbatas. Sebab dari itu kami hanya dapat mengandalkan Tuhan satu-satunya di dalam setiap kehidupan kami, karena Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi orang yang percaya. Sehingga Tuhan pada saat ini ada pujian, ada kesaksian yang menceritakan kebaikan Tuhan, yang menceritakan kebesaran-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan saat ini secara khusus Amba berdoa buat Reni Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami mau serahkan hidupnya di dalam tangan kasih-Mu. Kami mau kebaskan segala roh-roh tahyul, roh-roh yang tidak sependapat dengan Tuhan. Biarlah pada hari ini janin yang sudah ada di dalam kandungannya, yang Tuhan sudah taruh, Engkau bentuk menjadi satu bayi yang sehat. Biar bertumbuh menjadi besar, kelak besar 9 bulan dia akan melahirkan bayi yang sehat. Biarlah Engkau mempagari hatinya dengan tembok yang tinggi, tidak ada hal-hal yang ingin mencuri, tidak ada kegagalan, tidak ada Tuhan segala yang tidak berkenan kepadamu, yang ada keberhasilan di dalam Tuhan. Biarlah Bapa dia boleh melihat kasih-Mu yang begitu besar, kuasa-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Buat hari ini kami sudah memuji dan meninggikan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Tidak ada kata lain, kami hanya dapat menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat pemeliharaan Engkau hari lepas hari di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kembali Engkau kumpulkan kami bersama-sama. Lebih dari itu kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu dari sorga. Turun urapan-Mu mengalir ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan Tuhan itu isi hati Tuhan, yang boleh membentuk, mendewasakan, mendidik iman percaya jemaat di tempat ini kami sekalian Tuhan, sehingga kami boleh menjadi bertumbuh di dalam Tuhan semakin hari semakin dewasa, sehingga kami boleh siap untuk menjemput kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami boleh Tuhan Yesus tetap teguh, tetap setia mengiring-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu, biar Engkau memasukkan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga firman-Mu ini mendatangkan kekuatan, menjadi remah di dalam hidup kami, sehingga kami boleh beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesusahan ini. Tetapi sebagai anak Tuhan, kami mau tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami tidak pedulikan dengan keadaan dunia ini, karena kami percaya Tuhan, kami mau menerima janji-Mu ya Bapa. Bagi orang yang percaya kepadamu, Engkau sudah menyediakan hidup yang kekal bagi kami. Sebab dari itu tuntun terus jaga kami Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh tetap ada di dalam lindungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin mencuri, yang ingin mengambil kebenaran firman-Mu ya Bapa, karena kami percaya dia juga sedang menanti firman-Mu, supaya dia curi Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu tidak bertumbuh. Sebab dari itu, kalau ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu dan mencuri kebenaran firman-Mu, kami satukan hati kami tolak, kami usir, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami,
kami yang akan beracara memberkati kami sekalian. Biarlah Tuhan berikan hati kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu ya Bapa di akhir dunia ini, sehingga kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan sambut firman-Mu di dalam satu nama. Engkau urapi hamba-Mu ya Bapa sebelumnya. Pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan setiap kata firman-Mu itu yang datang daripada-Mu, yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat pelepas jiwa kami yang hidup. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita boleh bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah berada di bulan yang ke-11. Satu bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Bersyukur ya untuk kasih Tuhan. Tuhan sudah mengirimkan juga musim hujan setelah sekian lama kemarau. Boleh berada di bersama dengan kita, tapi kalau sudah kirimkan beberapa hari hujan membawakan sejukan buat kita semua. Bersyukur kita sama-sama jemaat saudara seiman di dalam Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada Bapak PDP Valino 35 tahun. Tuhan sudah menyertai Bapak PDP Valino menjadi alatnya Tuhan, menjadi berkat keluarga dan juga buat kita semua. Dan juga saya bersyukur sekali untuk kesaksian Ibu Reni boleh positif gitu ya. Amin. Bersyukur ya. Nggak apa-apa nih kok Bu Reni sebelum 3 bulan ya katanya tadi ya. Tapi yang pasti Bu Reni bulan ini adalah bulan minggu ke-51 bersama dengan kita di gereja kita. Saya ingat tahun lalu tanggal 20 pas 80 November bersama-sama hadir. Di nama Tuhan ya, kita boleh bersyukur untuk kebersamaan kita. Baik, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian juga buat saya sebagai pembawa renungan firman Tuhan. Saya merasa tidak layak kalau dapat katakan bahwa kabar Kristus boleh menyertai kita semua sebagai pembawa kabar baik. Baik, mari kita mau bersama-sama membaca renungan firman Tuhan yang terambil hari ini di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat ke-22 sampai 35. Kita akan baca bergantian. Saya mulai ayat ke-22, Bapak Ibu, saudara-saudari ayat ke-23 dan selanjutnya kita bergantian. Ya, perikopnya ini dicatat oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya secara kami, dan setelah diangkatkan sebelah kain, maka masing-masing mendapatkan anting-anting dari jarahan dan
yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat ekor dari semuanya itu dan meletakkannya di tangannya di Ofra. Di sana orang Israel melakukan sesuatu menyembah ekor itu. Inilah yang menjadikan Gideon yang sedikit. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu dia dibawa menyewa sekilas dan dia di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga putrinya yang tinggal di Sekem, melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu dia memberikan nama kepada anaknya itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel mensewa-sewa kepada Baal dan membuat Baal menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada Tuhan yang Baal. Gideon diserang dengan segala yang baik yang telah dilakukan kepada orang Israel. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, ketika Yosua pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa, dan akhirnya Yosua juga mati, maka Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi umatnya. Jadi pada zaman setelah Yosua mati, Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang memimpin umat Tuhan pada saat itu. Beberapa hakim yang dibangkitkan Tuhan diantaranya adalah Otniel. Kalau Bapak Ibu baca di kitab hakim-hakim, yang pertama adalah Otniel, lalu Ehud, lalu Samgar, juga seorang wanita yang bernama Deborah, dan beberapa hakim lainnya, dan juga Gideon yang kisahnya kita baca tadi. Nah, Gideon diangkat Tuhan menjadi hakim untuk membela umatnya, karena sebelumnya mereka bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, nanti saya minta dengan kasih untuk saudari Sally bacakan untuk kita di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Kenapa Tuhan mengizinkan orang Midian untuk menjadi musuh bangsa Israel. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Iya, terima kasih saudari Sally. Nah, Bapak Ibu, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Midian selama 7 tahun. Dan dengan hanya 300 pasukan, kalau Bapak Ibu baca juga kisahnya ini, Gideon dengan penyertaan Tuhan berhasil mengalahkan orang-orang Midian yang rajanya aja ada 4, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut juga kisah ini bahwa Midian aja rajanya ada 4. Gideon hanya dengan 300 pasukan. Setelah disaring, akhirnya terpilih hanya 300 pasukan dan berhasil memusnahkan 120.000 tentara musuh. Tapi dengan catatan bahwa Tuhan menyertai Gideon dan umatnya. Bisa dilihat di Hakim-Hakim pasal 8 ayat 10 bagaimana tentara musuh yang binasa. Nanti saudari Meni bacakan untuk kita ya di Hakim-Hakim pasal 8 ayat ke-10. Sementara itu, Zeba dan Salmunna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Ya, terima kasih saudari Meni. Nah, Bapak
Ibu, Zeba dan Salmuna ini adalah dua di antara 4 raja Midian. Dan dikatakan tadi yang sudah tewas 120.000 orang oleh Gideon dan 700 pasukannya. Bisa dibayangkan bahwa kalau dihitung satu pasukan aja 300 mengalahkan 400 ya. 300 satu orang mengalahkan 400. Tapi dengan catatan bahwa Tuhan menyertai. Nah Bapak Ibu, akhirnya sampailah kita pada kisah yang kita baca tadi, yaitu perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir kisah hidupnya seperti yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Ibu, sekali waktu seseorang bertanya kepada seorang pelaut yang memiliki banyak pengalaman di dalam karir melautnya. Di laut itu telah banyak singgah dalam kehidupannya, di singgah ke beberapa negara, dan ditanya oleh orang tersebut apa yang paling dibutuhkan untuk sampai ke tujuan dalam sebuah pelayaran. Ditanya oleh orang tersebut kepada pelaut yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Dan dikatakan oleh pelaut itu yang paling dibutuhkan untuk sampai ke tujuan dalam sebuah pelayaran adalah kompas di kapal dan mercusuar di pelabuhan. Jawab pelaut tersebut, diperlukan yang sangat penting adalah kompas dalam kapal itu dan juga mercusuar di dalam pelabuhan yang dituju oleh pelaut tersebut. Tanpa kedua alat ini, bahwa akan sangat sulit sampai ke tujuan, kata pelaut. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang seperti apa yang kita baca, firman Tuhan katakan, kita dengar, firman Tuhan di sini kita dengar juga kita lihat di media televisi, juga media radio, kita dengar, juga mungkin ada media cetak, kita juga baca bahwa firman Tuhan itu selalu memberi petunjuk, pelajaran kepada kita, kepada umatnya, kepada anak-anaknya, untuk kita berhati-hati di dalam berpikir, bertindak, dan juga berucap. Ingat orang kaya yang bodoh, bagaimana dia katakan pada jiwanya bahwa jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi kita tahu bagaimana orang kaya yang bodoh ini dikatakan oleh Yesus. Jadi hati-hati bagaimana kita harus berkata, bertindak, berucap. Nah Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini adalah suatu perjalanan rohani, perjalanan keimanan kita di dalam pengiringan kepada Tuhan. Seperti itu yang dilakukan oleh Gideon. Gideon juga termasuk orang yang melakukan perjalanan rohaninya. Dan sayangnya banyak yang tidak menyadari jalan yang ditempuhnya, apakah sudah benar, apakah tidak tersesat, atau malah menjauh dari tujuan akhir kita yang sesuai rencana Allah. Jadi kita harus tetap waspada. Apakah kita sudah menggunakan kompas dan memperhatikan mercusuar yang tepat? Dan yang menjadi pertanyaan, apakah kompas dan mercusuar kita di dalam kehidupan kita? Jadi kita perlu sekali firman Tuhan dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu, pada awalnya Gideon adalah orang yang bertanya kepada Tuhan. Pada waktu dia dipercaya Tuhan untuk menjadi hakim pembebas bagi umatnya. Jadi saya kasih untuk Bapak PDP Parino bacakan di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36 sampai ke 40. Hakim-Hakim pasal 6 ayat ke-36 sampai 40, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan,
Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikian terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikian diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Terima kasih Bapak Pendeta Karino. Bapak Ibu, Gideon bertanya kepada Tuhan sebelum dia mengalahkan orang-orang Midian. Dikatakan, tadi dibaca oleh Bapak Pendeta Karino, jika aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan, dan apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi di seluruh tanah situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku. Jadi kalau misalkan ini adalah guntingan bulu domba, sapu tangan ini, Gideon meminta para petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, kalau hanya ada embun di bulu domba ini, tapi di sekeliling ini kering, berarti aku tahu ini petunjuk Tuhan. Dan ternyata embun hanya ada di bulu domba ini yang diperas. Tadi dibaca ada satu cawan ya, cawan penuh air. Ya, ternyata pasti peras ada cawan penuh air. Lalu Gideon pun juga meminta sekali lagi petunjuk kepada Tuhan, jangan kiranya murkamu bangkit, kata Gideon. Katakan, coba sekali lagi aku taruh guntingan bulu domba ini. Sekarang gantian. Nah, kalau ini yang kering, tapi ada pekarangannya bawah, bukan embun, aku tahu bahwa engkau menyertai aku. Dan ternyata Tuhan juga menjawab bahwa hanya guntingan bulu itu yang kering, dikatakan di ayat 40. Dan di atas seluruh tanah itu berganti, malah ada embun. Berarti Tuhan menyertai Gideon untuk menjadi penolong bagi umatnya. Dan akhirnya kita tahu bahwa Gideon mengalahkan Midian, menangkap 4 rajanya. Dan Gideon, kita baca tadi di awal, memang menolak waktu mau diangkat menjadi pemimpin untuk memerintah atas mereka. Bagi Gideon bahwa hanya Tuhanlah yang akan memerintah atas umatnya. Tetapi menjadi pelajaran buat kita pada akhirnya Gideon tidak meminta petunjuk dari Tuhan, akan mendapatkan hasil jarahan dari musuh tersebut. Tapi akhirnya Gideon malah meminta mereka mengumpulkan dari barang-barang jarahannya untuk dibuat efod. Terkumpul tadi sebanyak berapa? 12.000 ya. 1.700 sikal, yang ke-26 ya. Terkumpul 1.700 sikal. Kalau di kamus Alkitab, kalau Bapak Ibu bisa lihat di halaman belakang dari Alkitab kita, bahwa 1 sikal itu sebesar 11,4 gram. Jadi kurang lebih 19,3 kilo beratnya gitu. Tapi itu pun belum termasuk dengan bulan-bulanan, atau kalau bahasa Indonesia ini ornamen dicatat ya. Ornamen juga perhiasan telinga, pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, juga kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Jumlahnya cukup banyak. Dan akhirnya Gideon membuat efod. Kita sudah sama-sama belajar waktu beberapa bulan lalu bahwa efod itu adalah yang dikenakan oleh imam untuk bertanya kepada Tuhan, meminta petunjuk untuk apa-apa saja yang dilakukan dalam menghadapi keadaan, baik menghadapi musuh maupun minta petunjuk Tuhan. Imam menggunakan efod, memakai efod. Tetapi
efod yang dibuat oleh Gideon ini menjadi jerat. Bahwa efod ini ternyata menjadi berhala bagi bangsa Israel. Mereka malah menyembah efod itu. Dan bukan menjadi jerat bagi Gideon saja, tapi dicatat bahwa ayat 27 menjadi jerat bagi Gideon dan juga seisi rumahnya. Nah, Bapak Ibu, perlu kita renungkan, perlu kita waspadai bahwa setiap kisah yang firman Tuhan tulis di dalam Alkitab ini boleh menjadi pelajaran, boleh menjadi perenungan buat kita bagaimana kita harus bersikap, berbuat, bertindak, juga berkata-kata. Bagaimana setiap pertolongan, berkat kesembuhan, juga berkat pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada umatnya, juga kadang-kadang menjadi jerat jika tidak waspada. Bapak Ibu, kita mau ingat bersama bagaimana ketika Daud sudah disertai Tuhan sedemikian, dari seorang hanya gembala biasa, tapi akhirnya Tuhan pimpin menjadi Raja Israel. Di suatu ketika dia boleh melakukan suatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tahu kisahnya bagaimana Daud mengirim anak buahnya Uria maju ke medan paling depan sehingga mati, dan Daud mengambil Batsheba istrinya. Dan hal ini adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan, tetapi Daud tidak waspada. Tapi Daud memiliki kerendahan hati, dia boleh menyadari kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, juga kita masih ingat kisah 10 orang yang sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Tetapi setelah disembuhkan hanya satu yang berterima kasih. Katakan Yesus bertanya, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Hati-hati ketika Tuhan juga memberi kesembuhan kepada umatnya, pada anak-anaknya. Juga kita harus waspada apakah kita memiliki rasa syukur di dalam kehidupan kita. Apakah kita memiliki rasa terima kasih yang mendalam kepada Tuhan atas setelah Tuhan sembuhkan kita, merupakan Tuhan yang memberi kesembuhan kepada kita. Juga ingat perumpamaan Yesus katakan kepada Petrus tentang pengampunan. Ketika seorang raja menghapuskan hutang seorang sebanyak 10.000 talenta, tetapi ketika ada yang berhutang terhadap orang tersebut hanya sebesar 100 dinar, orang tersebut menangkap dan mencekik kawannya itu. Teman-teman katakan kawannya itu. Berarti teman, kawan dari orang tersebut. Dia sudah dihapuskan hutangnya sedemikian besar oleh raja itu, tetapi ketika kawannya memiliki hutang yang sedikit sekali dibanding hutang dia malah menangkap, mencekik kawannya tersebut. Bapak Ibu, perlu kita waspadai, jangan sampai seperti yang terjadi oleh Gideon setelah mengalami kemenangan, tapi membuat satu hal yang menjadi jerat bagi Gideon dan juga keluarganya. Dan juga ingat bagaimana Yesus banyak melakukan mujizat kesembuhan, memberi makan 5.000 orang, tetapi di antara mereka juga yang menginginkan Yesus untuk disalib. Bapak Ibu, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, umatnya Tuhan, yang perlu waspada di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa firman Tuhan dan Roh Kudus boleh menjadi petunjuk, menjadi kompas di dalam kehidupan kita, menjadi mercusuar kita, bagaimana kita harus melangkah di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh bersama-sama, boleh menghadapi tantangan kehidupan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bersama dengan firman Tuhan, juga Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita di akhir zaman ini. Roh Kudus yang menjadi penolong, penasehat, pembimbing kehidupan kita, bagaimana kita harus melakukan hal sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kita alami, kita boleh terus melangkah bersama Tuhan. Puji nama Tuhan, dan renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua, boleh menjadi peringatan buat kita semua, bahwa setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus syukuri sambil terus kita berhati-hati bertindak di dalam kehidupan kita.
Baik, saya minta worship leader, singer, dan pemain musik. Kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hari ini Roh Kudus memegang kehidupan kita, mengendalikan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih dan kami
mengucap syukur Tuhan atas kebaikan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami, baik kondisi kami dalam keadaan sehat, baik kondisi kami dalam keadaan sakit, tapi kami selalu memiliki keyakinan Tuhan bahwa Engkau selalu berada bersama kami, tinggal dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah di rumah-Mu dengan panggilan yang surgawi daripada-Mu ya Tuhan Yesus, bukan sebagai kebiasaan, bukan sebagai kewajiban Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu Tuhan yang sungguh baik kami terima hari ini, yang kami boleh rasakan Tuhan bahwa dalam setiap kehidupan kami hendaknya Tuhan kami selalu meminta petunjuk-Mu ya Tuhan. Kami tidak melupakan Engkau dalam perencanaan kami ya Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya di dalam-Mu kami akan mendapatkan kemenangan Tuhan. Kami akan mendapatkan hal-hal yang buruk dan hal yang tidak baik apabila kami di luar Engkau ya Tuhan. Biarlah itu menjadi pegangan kami di akhir tahun ini Tuhan, sehingga kami boleh selalu setia dan turut dengan rencana-Mu. Berkati hamba-Nya Bapak Pelki ya Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi pergumulannya, kerinduannya dalam setiap pelayanannya, dalam keluarganya, pekerjaannya. Biarlah dia semakin setia melayani di gereja ini ya Tuhan Yesus. Karena kami yakini dan kami tahu Tuhan, Kau telah menempatkan hamba-Mu ini untuk melayani-Mu di gereja ini ya Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Hamba Tuhan, hamba kami yang lainnya, dan juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah kali ini. Kau juga tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami serahkan semua kepada-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu, Allah dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan kita yang pertama, kedua, kotak dan pembangunan, dibandingkan pujian dan itu apa yang tak pernah dilakukan.
ada diskon di tempat ini dengan pemimpin pujian Ibu Helen dan firman Tuhan oleh Bapak Felki. Zoom meeting diadakan pukul 7 malam. Kemudian hari Jumat tanggal 17 November jam 23.55 ada doa semalaman hari raya Natal di tempat ini. Kemudian hari Minggu tanggal 19 November jam 8.30 ada ibadah Kelnap dengan pemimpin pujian Ibu Novi, kelas Nadia Bapak Ali dan kelas Pratama Ibu Novi. Dilanjutkan jam 10 pagi di tempat ini ada ibadah raya dengan pemimpin pujian Ibu Deborah, singernya Bapak Palino dan saudari Ibu Selin, kasih Ibu Helen, kolektan pertama Ibu Berkas dan kolektan kedua Ibu Lina. Laporan penerimaan persembahan tanggal 5 November, persembahan pertama 385.000, kedua 282.000, ketiga 95.000 dan angkot undangan 150.000. Ini ya. Ada tambahan Bapak Mula? Oh, panitia Natal selesai ibadah, ada rapat, tapi mungkin selesai ini ya. Hari ini ada cek kesehatan. Jangan lupa Bapak Ibu. Mohon maaf kalau agak ini susahnya agak mual ya. Nanti dibantu. Nanti kita bantu. Oke. Saya aja yang suruh bikin. Iya. Abu gimana siap yang bikin Bapak Ibu. Baik. Sebentar saya bilang Bapak Palino maju ke depan didoakan oleh Bapak Ibu. Oh, Ibu Reni juga. Ibu Reni dan Bapak. Oh, iya. Ya Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rasakan setiap waktu. Nyanyian pujian tak pernah lupa kepadamu yang Haleluya. Ada Regi dan Rosa. Kalau engkau sedang membuat sesuatu, dalam perkara itu, dengan iman kami silakan buahkan bulan Regi.
Sementara kami hamba-hamba pakatan katakan kuasamu, muliakan namamu, yang melalui kehidupan keluarga-Mu tadi, namamu saja yang dipuji. Serahkanlah kandunganmu ke dalam tangan. Sebab Dialah Allah. Dia satu-satunya Allah yang berkuasa dalam nama Yesus. Serahkan kehidupan dan memusnahkan juga anak yang biarlah keturunan ini boleh lahir dengan sempurna dan menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan dan menjadi kemudian salah diberkatilah engkau menjadi seorang seorang menjadi seorang bangsa yang baik damai sejahtera bagi Tuhan. Berkat kasih kami yang berbeda pimpinan Tuhan kuasa terus menyatakan aku menolong mulai hari ini sampai selamanya. Haleluya. Usiamu yang ke-35 tahun, begitu banyak pendapat Tuhan. Surahkan amin. Berkatilah kita percaya. Berkatilah berkatilah istri dan anak. Hingga melalui hidup dan keberkatanmu sama Tuhan boleh dipuji dan mengucap syukur senantiasa dalam segala perkara. Jadilah kau seorang hamba yang taat dalam Tuhan. Damai sejahtera berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Tuhan. Pimpinan Tuhan kuasa roh kudus menyatakan berkati menolong kami untuk hidup mulai hari ini sampai terima kasih. Berkat nama Tuhan Yesus.
jemaatmu, para pekerjamu, umatmu, dan para pelayanmu di GPD ini. Kolektan pertama, kedua, kota kas maupun kota pembangunan. Demikian juga untuk syur dan musik. Dalam nama Yesus kau berkati semua itu. Biar apa yang kami persembahkan naik ke hadirat-Mu yang Maha Kudus sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan hati dan meninggikan nama-Mu, sehingga melalui perayaan hari ini nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapak. Kau berkati Ibu Ami, berkati Ibu EN, berkati Ibu Ayu, Ibu Lukas, Sinyonya, berkati Ibu Yuyun, Sarah, Sally, dan Noni. Berkati juga Ibu Wiwi, beserta anak menantu dan cucunya. Berkati juga Ibu Caca, Ibu Yayan, Ibu Yuli. Berkati juga Oksi, Iom dan Bapak Ferdi. Berkati juga Ibu Gembala, kembalikan pulih kakinya, kembali pulih dan kembali sehat. Berkati juga Novi, Milen, dan Jens. Berkati Bibi dan Fabio. Pakai semua mereka untuk pekerjaan kemuliaan dan besar bagi nama-Mu. Kami juga berdoa bagi Pak Presiden, Wakil Presiden, Pak Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT di kami. Terlebih lagi vaksin COVID-19 maupun vaksin booster. Bila apa yang dikerjakan boleh berhasil, bangsa negara kami terlepas dari COVID-19. Kami berdoa bagi umat-Mu di Ukraina dan Israel dalam keadaan situasi. Kau kirim pada tentara muda juga akhlak sehingga itu demikian gunanya. Menyertai berkati menolong dan memikir mereka. Yang sakit jangan sembuhkan, yang sedih dihibur. Yang tertindas kuangkat memberi kekuatan menembus kekurangan boleh. Sebentar selesai acara akan ada rapat pemeriksaan Natal dan akan ada pemeriksaan kesehatan. Dekati Reni, kekuatan daripada memberikan kepada dia, biarlah dia sebentar boleh kembali pulih dan kembali sehat untuk melayani. Sebab apa yang dikerjakan semua adalah untuk pekerjaan kemuliaan yang besar. Kami silakan juga rapat Natal sebentar yang akan diselenggarakan. Kau berkati semua juga untuk kemudian kembali besar bagi nama-Mu. Berkati Ketua Natal beserta anggota tempat kita Giri tanggal 18 Desember yang akan datang. Perayaan musik puja dan si doa kelihatan Sinarwaya. Jemaat-Mu, para pekerja-Mu, umat-Mu, para undangan, para donasi. Dan yang diperlukan seksi konsumsi, seksi dana, seksi acara, seksi doa, perayaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kau berkati. Sehingga melalui perayaan Natal gereja kami tanggal 16 Desember yang akan datang. Nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan latihan musik kedua, yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam ke dalam tangan-Mu. Kalau Kau sudah menolong di awal latihan kami, selanjutnya kami serahkan juga semua ke dalam tangan-Mu. Beri kesehatan kepada pemain musik, beri kesehatan juga pada singer WL. Sehingga melalui perayaan Natal gereja kami nama-Mu saja yang dipuji, dimuliakan, dan ditinggikan. Terima kasih Bapak. Jika ada makanan minuman yang disediakan bagi kami, sucikan kuduskan kepada firman-Mu. Biarlah makanan ini mulai menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Dengan tangan yang menyediakan balas lipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Selesai acara, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami silakan perjalanan hidup kami sepanjang siang, sore hingga malam hari ini dalam tanah. Engkaulah Allah yang menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kami sesuai dengan janji firman. Besok dan hari Rabu, Kau berkati hamba-Mu yang melayani. Dan hari Jumat kami akan ada doa semalaman. Berkati orang-orang yang bertugas, sehingga melalui doa semalaman kami boleh menyenangkan hati-Mu dan Kau boleh memberkati pekerjaan-Mu di tempat. Dalam nama Yesus kami serahkan semua kepada. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan yang dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan tuntunan arahan kuasa kudus menyatakan, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.